Saya bilang, yang sebetulnya kamu itu belum waktunya untuk memutuskan. Nah kok bisa Pak? Bacaanmu kurang banyak. Ya kalau kamu tinggal ternyata yang kamu tinggalkan itu salah. Nah kalau benar. Tapi enggak usah tapi, ini kamu sudah baca atau belum? Belum ya berarti tunda dululah. Tapi kalau sekarapmu mau masuk nyebrang ya sekarap-karapmu. Ternyata dia mau diajar. Anaknya pendeta itu. Saya tampung di kelas pemuritan. Saya tunjukkan ini loh bukti-buktinya. Dan jadi Pak ini gimana? Doa Bapak kami termasuk itu yang dipersoalkan. Karena dia baca buku-buku polemik itu. Kamu pernah baca buku ini? Enggak pernah Pak. Itu buku judulnya Didake. Didake itu bukan Alkitab. Tapi itu buku pelajaran agama tertua di dunia. Ditulis tahun 90. Yohanes masih hidup di Efesus itu. Kalau dia salah kan Yohanes bisa negur. Di Didake sudah ada kutipan Injil Matius. Berarti kalau kamu selama ini mendapat pengajaran di sekolah teologi, Matius baru ditulis akhir tahun 80-an, pasti kelirunya. Tahun 90 sudah dikutip kok Injil Matius. Berarti harus diberi tanggal lebih tua daripada tanggal yang selama ini kita kenal. Itu satu. Kedua, doa Bapa kami sudah ada doksologinya di sini. Jadi ini lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus. Kodeks Vatikanus Didake ini ditulis tahun 90. Dan di situ ada ungkapan, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu pertanyaannya, mana Pak ajaran Yesus yang asli? Sebab kalau ajaran Yesus yang asli di Injil Lukas pasal 11, nggak ada ini teks ini. Yang ada di Injil Markus, di Injil Matius. Jawabannya di luar teks. Kok bisa di luar teks? Tapi penerapan teks. Kenapa? Karena doa Bapa kami sudah dilantunkan sebagai doa dalam ibadah jemaat. Sementara yang di Injil Lukas itu doa pribadi. Jadi Yesus mengajarkan doa Bapa kami 2 kali. Yang di Injil Lukas itu pola doa pribadi, makanya lebih singkat. Yang di Injil Matius itu doa jemaat. Karena di doa jemaat bersama-sama didoakan, dan jauhkanlah kami dari yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu dikutip dari perjanjian lama. Jadi ini bagian dari teks yang paling kuno atau tidak, ini tidak relevan dengan konteks ini. Karena setiap orang Yahudi kalau berdoa selalu ada doksologi. Paham nggak? Jadi lebih daripada sekedar perdebatan teks, tapi lebih kompleks daripada itu. Terus, Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20, ini bagian dari firman Tuhan atau tidak? Nah ini, di Kodeks Vatikanus tidak ada. Ini hati-hati sekali saya mengatakan begini. Dan anaknya teman yang mau pindah itu, yang mau keluar dari gereja sekarang nggak jadi, sekarang jadi pendeta GSJA sekarang. Jadi murid saya, jadi sebelum selesai kelas pemuritan saya kirim ke Sati, seminari Alkitab itu, Trinitas. Dulu namanya itu, sekarang Sati, STT Sati. Betulan rektornya teman saya, Pak Gatut. Pak ini titip di tengah semester itu sudah. Titip Pak ini situasinya agak lain, jadi mohon diterima. Oh saya siap Pak diterima. Terima di situ, karena apa? Saya begitu orang ini, jiwa ini sudah direbut, saya tidak lepas lagi. Saya tidak lepas karena mamanya menginginkan dia masuk sekolah komputer, saya larang tidak. Saya bukan orang tuanya dia, tapi kalau disebut orang tua rohani silakan. Saya punya feeling tidak bagus kalau dia sekolah umum. Suruh masuk sekolah teologi dulu, habis itu dia nanti sekolah umum silakan. Supaya benih yang ditanamkan itu tidak direbut kembali oleh demit-demit tadi itu. Setan itu loh maksudnya saya. Ini perang rohani kalau seperti ini. Kita peka, jangan hanya karena kita ini punya bacaan lebih banyak, intelektual lebih bagus, kita tidak peka rohani. Loh itu kita sama dengan mendustai Injil sendiri. Apa yang diajarkan Yesus? Kamu nanti akan mengusir setan atas namaku. Ya toh? Nah itu kan termasuk pelayanan profetik ini. Gak bisa segera dibatasi. Kalau sudah pintar berteologi kemudian tidak ada pengusiran setan. Ya setannya senang dong kalau dia diusir. Paham gak yang saya maksudkan?